Puji Tuhan, seucapan selamat pagi sama kita berbakti dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, sujud di altar Tuhan, dan kita mau menyembah dan meninggikan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan masuk ke dalam doa dulu. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah pada pagi hari ini. Kami boleh datang kembali untuk kami meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk kami meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan di atas segalanya. Dan biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu tercurah bagi kami semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya.
Ku bawa hidupku sekarang Tuhan, hidupku ku terima. Kami menerima anugerah-Mu Tuhan, Dia penuhi kami Tuhan. Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, hidupku barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku biarlah kita membawa hidup kita ke dalam hadirat Tuhan. Serahkan semuanya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menerima anugerah Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni dalam kehidupan kita. Dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, hidupku barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar.
Kami mau meninggikan Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita tetap bagi berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali. Biarlah kita mau menerima anugerah Tuhan, karena Tuhan telah menebus dalam kehidupan kita. Amin. Kami yang telah
Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kemanapun kita pergi, mujizat itu pasti terjadi. Amin. Karena kemenangan kita sudah ada di dalam tangan kita. Saudara Bapak Ibu diri, kita lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang, dan kita mau mengucap syukur dalam hadirat Tuhan, dan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya minta Ibu Dian untuk berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan berikan persembahan kami. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang memberi. Biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola dan menjalankannya. Kami mengucap syukur dengan berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, dan kita mau tertawa di dalam Tuhan. Bapak-Ibu saudara sekalian, bela Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Kita mau menerima kebenaran Tuhan, karena Tuhan sudah begitu besar. Bukti kebesaran Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mati menebus dosa kita, agar kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku,
setiap langkah kami penuh dengan mujizat saat kami menjalankan dan perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan. Saat ini mungkin kami sedang lelah untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami putus asa. Ampuni kami karena kami seringkali tidak melihat pertolongan Engkau Tuhan. Kami hanya melihat masalah demi masalah yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Kami percaya Engkau sudah di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani ini. Tim PAW, kolektan semua diberkati Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami segalanya Tuhan. Urapi hambamu, urapi jemaatmu, supaya kami sama-sama senantiasa dibenarkan oleh firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Sehat ya Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Itulah yang selalu kita doakan walaupun kita tidak ada apa-apa atau tidak punya apa-apa, tapi kalau tubuh kita sehat, kita boleh datang untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari itu, pada hari ini adalah jangan lelah. Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah mengalami namanya titik nol, kejenuhan ya di dalam hati dan pribadi masing-masing. Seringkali kita juga mengalami satu namanya putus asa karena masalah
karena keadaan. Saya pun sebagai hamba Tuhan, namanya manusia, pernah mengalami namanya satu kelelahan. Tuhan kok seperti ini? Padahal saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seringkali kita protes sama Tuhan. Aku loh sudah begini Tuhan, aku sudah begitu Tuhan. Saya lelah, saya capek untuk menghadapi ini. Saudaraku, dalam rumah tangga yang paling merasakan kelelahan adalah kaum wanita. Karena harus memikirkan ekonomi, memikirkan anak, memikirkan ini, memikirkan itu ya. Mungkin kalau bapak-bapak cuma kasih uang sudah ya. Pokoknya cukup untuk belanja. Tapi tidak seperti itu. Bapak-bapak juga harus mengerti bagaimana kelelahan wanita. Ya. Kelihatannya wanita itu di rumah nggak ada kerjaan, nggak bekerja, tapi kerjanya lebih, ya lebih daripada bapak-bapak yang bekerja di kantoran atau mungkin di proyek atau mungkin di mana ya. Mungkin lebih beratan kaum wanita. Seringkali juga yang mengalami kelelahan adalah kaum wanita. Tuhan, saya sudah lelah, saya sudah jenuh untuk menghadapi ini. Tapi mari Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita percaya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tapi Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan pada kita. Seorang nabi pun pernah mengalami satu namanya putus asa atau kelelahan. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Cerita yang sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu sekaliannya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai yang ke-8. Saya akan baca ayat 4, Bapak Ibu bawahnya dan terus bergantian ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai yang ke-8. Saya baca ayat yang keempat, Bapak Ibu yang di bawahnya ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebelah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sama-sama. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Seorang nabi pun pernah mengalami namanya putus asa. Wes Tuhan, aku tak mati saja. Karena aku dikejar-kejar sama Isabel. Isabel itu suaminya siapa sih namanya? Ayo guru sekolah minggu silakan jawab. Suaminya Isabel itu siapa ya? Hah? Monggo guru sekolah minggu atau Bapak Ibu yang bisa menjawab.
Ahab. Ya. Tapi Ahab ini sebagai seorang suami kalah dengan istrinya. Ya. Karena yang berperan adalah istrinya. Ya. Saat Nabi Elia membunuh orang-orang yang dipimpin oleh Isabel, Isabel marah. Anggitmu aku tok, kamu tok tau sing iso mateni, ya. Lalu Isabel memerintahkan untuk membunuh Nabi Elia. Heran deh ya. Namanya seorang nabi yang sudah malang melintang, banyak mengalami mujizat, dengan seorang wanita Isabel saja sudah takut. Isabel bayangan kuasa gelap. Ya. Elia katakan dalam ayat yang keempat, karena saking takutnya dia dibunuh, dia katakan seperti ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari jauhnya, lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Ya. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyang. Elia putus asa karena bebannya terlalu berat. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah mengalami namanya putus asa? Wis Tuhan, gak kuat aku, tak mati ae wis. Lah kok nek mati anake karo sapa? Ambil aja nyawaku Tuhan. Saya pernah seperti ini, Saudara. Karena saking penatnya, diserang dari kiri, dari kanan, dari depan, ya, penat, ya. Wis Tuhan, ambil nyawaku. Elia seorang nabi yang besar, yang banyak mengadakan mujizat, ya. Api suruh turun ya turun, hujan suruh turun ya turun, ya. Banyak sekali yang mengalami mujizat. Tapi satu saat ada titik jenuhnya, ada titik kelemahannya. Dengan satu wanita Isabel aja dia sudah kalah. Wis Tuhan, tak mati saja saya. Ambil aja nyawaku. Saya kalau ngomong-ngomong sama Yonatan, dik, nanti nek Uti meninggal, ya jejer nokong ya, apa Uti bilang aku, ya bilang tuh ya yang tua-tua, ya. Enggak, kamu yang sama Uti kan, ya. Saat keadaan yang lelah, seringkali kita minta Tuhan ambil aja nyawaku. Kenapa? Namanya manusia ada namanya titik nol. Imannya kadang naik, kadang turun. Mungkin saat itu imannya Elia lagi di bawah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita akan lihat ayat yang kelima. Silakan Pak Yeri. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Amin. Enak ya. Dalam keadaan putus asa, dia berbaring sampai ketiduran. Ya. Tapi malaikat Tuhan datang untuk memberikan pertolongan kepada Elia. Seringkali kan kita seperti ini ya, dari mana sih pertolonganku ini ya? Gak usah tanya dari mana itu pertolongannya, gak usah tanya. Ya.
Tuhan, sapa sing aku mau nolong aku? Ndak usah tanya sama Tuhan. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Malaikat datang dan berkata kepada Elia, bangun, makanlah. Ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ya. Ayat yang ke-5, malaikat katakan, ayo bangun, ojo tidur tok, bangun. Ya. Lalu ayat yang ke-6 digugah maneh ya. Setelah makan roti, enak ya, roti bakar ada di situ. Emangnya Elia tanya sama Tuhan, Tuhan mau tolong aku dari mana? Enggak. Tapi Tuhan kirim malaikat untuk memberikan pertolongan kepada Elia, ada namanya roti bakar. Enak ya? Di padang belantara ya, tiba-tiba ada roti bakar dan kendi yang berisi air. Elia padahal tidak pernah tanya, siapa Tuhan yang akan menolong aku sudah putus asa ambil aja nyawaku. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bangunkan lewat malaikat. Bangun, makan, minum. Elia kaget ya. Mungkin saat tengah malam kita dibangunkan sama Tuhan. Siapa Bapak Ibu yang seringkali tengah malam dibangunkan sama Tuhan? Jam 1, jam 2. Kita seringkali dibangunkan tengah malam oleh Tuhan supaya kita masing-masing ini mendapatkan satu kekuatan melalui doa. Tidak asal-asalan Tuhan bangunkan kita tengah malam, enggak. Tuhan punya planning untuk kita datang menyembah Dia supaya ada kekuatan. Jangan tidur aja, bangun. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan atas. Ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak jalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Amin. Malaikat datang untuk membangunkan lagi, ojo tidur tok ya. Wis bangun, makan lagi. Sampai 2 kali malaikat datang untuk memberikan pertolongan. Makan, minum. Saudaraku, makanan jasmani untuk kekuatan tubuh kita. Hari-hari ini orang Katolik sedang berpuasa. Bagaimana dengan kita? 40 hari, 40 malam. Tapi harus makan loh ya. Kalau enggak makan 3 hari aja sudah KO. Untuk menyambut hari Paskah, memperingati kematian Tuhan. Siapa yang puasa saat ini? Saya puasa, tapi jam 9 sudah makan. Tidak apa-apa pokoknya niat ya. Minum aja kuat ya. Tidak apa-apa, puasa, minum air putih. Teman saya seperti ini. Kan firman Tuhan tidak mengatakan jangan minum, tapi jangan makan. Berarti mana mau minum boleh dong. Tapi jangan kopi ya, air putih. Kan ini malaikat datang memberikan ada kendi yang berisi air. Masa airnya jeruk,
apa kopi, apa coklat ya. Enggak juga ya. Kendi biasanya isinya air putih. Saudaraku, kekuatan kita untuk tubuh ini adalah makan. Tapi untuk kekuatan rohani kita adalah kita makan firman Tuhan. Siapa yang setiap hari datang menyembah Tuhan dan membaca firman? Itulah kekuatan kita. Rohani kita, kapan ya? Saya ini 2 hari ya, ada satu kegelisahan ya. Kegelisahan di dalam hati saya. Jadi kalau anak saya mau kerja atau Yonatan mau sekolah, saya ini rasanya was-was. Dalam nama Yesus, tak tepisi sendiri ya. Tidak terjadi apa-apa. Tuhan lindungi, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kalau Yonatan bawa sepeda, aduh tambah saya ser ya. Saya bilang, enggak usah bawa sepeda dek kalau belum punya SIM ya. Hati saya enggak tenang. Lalu saya telepon sama Ike ya. Hati kok enggak tenang ya kok, rasanya gelisah. Ya doa toh Bu, jadi. Rohani kita seringkali kan lemah ya. Iman kita juga seringkali lemah. Tapi saat kita makan firman itu, di dalam firman Tuhan ada satu kekuatan yang luar biasa. Saya senang lah ya, anak-anak kecil sekolah minggu itu datang ikut doa, ikut baca firman. Kemarin Selasa ya, biasanya Jadi itu tidak pernah mau jejer saya ya, tapi karena nggak ada ayah bundanya ya, dia mau jejer saya sama adiknya ya. Tak dengarkan dia nyanyi apa enggak, dia baca firman apa enggak, dia nyanyi apa yang dia suka, apa namanya yang Jadi suka, wanita yo, seperti wanita buan terik nyanyi karena kesenangannya dia, Mbak Nafa yang pemimpin pujian. Saya senang kalau anak-anak ini dari kecil sudah diajar membaca firman Tuhan. Hari Selasa saya lupa kasih renungan jadwal untuk doa. Jadinya sampai keliru jam 6 pagi, diprotes ya. Koreksi, jam 6 sore. Ya doa pagi Mbah katanya, enggak. Kalau doa pagi jam 3 pagi. Ya jadi yang doa pagi jam 3 sama Yonas ya. Jam 3 pagi anak-anak sudah diajar untuk doa. Bapak Ibu, kenapa? Zaman ini semakin canggih. Jangan anak-anak ini dijejeli dengan HP. HP nek firman enggak masalah ya. Untuk baca dalam firman. Karena firman itu yang memberikan kekuatan secara rohani. Coba kita akan melihat bagaimana saat kita sedang di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, saat mengatasi masalah itu kita harus seperti apa? Mengatasi putus asa kita harus seperti apa? Seperti Elia harus seperti apa? Dia bangun, dia makan, dia minum. Mari kita bangun rohani kita. Saudaraku, zaman ini tidak sedang baik-baik saja. Indonesia sedang lagi digoncang dengan keadaan ini. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau bangun rohani kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat tengah malam kita dibangunkan Tuhan, bangun.
ngelamun. Bukan bangun lalu ngelamun, apa ya Tuhan? Engkau sing tak masak apa? Engkau aku masak apa? Ya, enggak. Jangan ngelamun kalau sudah dibangunkan Tuhan. Merancangkan sendiri. Enggak. Kita dibangunkan untuk berdoa. Makan firman Tuhan. Biasanya kita lapar itu di pagi hari, tapi saya enggak juga ya. Saya memang mungkin enggak normal juga saya ini ya, karena enggak suka makan juga ya. Sampai tubuh saya ini habis ya. Lebih jadi 6 kilo saya turun ya. Biasanya lapar ya kalau pagi yang normal-normal itu. Wis pokoknya ono sambal tempe wis enak aja. Karena lapar. Orang kalau lapar itu makan apa aja yang ada di meja, sahut aja. Gak pakai ikan masalah. Cucu-cucu saya ini lucu ya, senengi sambal sama tempe, dipenyet wis dadi. Kalau pagi hari seringkali kita lapar. Tapi mari kita jangan lapar secara jasmani, lapar secara rohani. Makan dulu firman, datang kepada Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dari pekerjaan kita. Datang kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu. Apa yang harus aku kerjakan, pimpin saat sepanjang hari ini. Baca firman, 1 ayat pasti nyantol. Gimana? Renungan tadi pagi enggak saya kasih ya. Protes namanya Ika. Kok enggak kasih renungan, Bu? Ya. Nanti renungannya firman aja. Orang yang ada di Jakarta yang sering kali kirim berkat saya, kemarin juga seperti itu. Bu Pendeta, bersyukur puji Tuhan ya, sekarang proyek saya apa itu namanya sing jual beli rumah itu apa? Sudah berjalan lancar. Saya seperti ini, Tuhan kapan jemaatmu ini dipulihkan untuk ekonominya? Apa dipikir saya ndak iri-iri saudaraku? Ya Tuhan, ini yang orang Jakarta cewek ya. Saya tuduhkan apa tuduhkan? Oh saya lihatkan. Kemudian ini loh orangnya, cantik ya. Cantik. Ya. Tapi namanya manusia juga ada, walaupun banyak uang seringkali juga tidak ada damai. Saya katakan seperti ini, tidak banyak masuk Pak Pendeta, tidak apa-apa. Sedikit kalau itu berkat dari Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Yang saya ceritakan Desember yang saya harap-harap itu ya, teman yang ada di Surabaya. Sebetulnya saya tidak kenal juga sampai sekarang, temannya Pak Lukas ya. Namanya R gitu ya. Tidak kenal saya ya. Yang kenal itu Pak Lukas. Bulan Desember tak arep-arep kena Natalan gitu ya. Tapi harapan saya itu melongo karena perusahaannya lagi kolab. Bukan yang di Asia ya, enggak, bukan satu. Kalau Asia mungkin sudah banyak yang kenal karena pernah ke sini juga ya. Lalu Desember, Februari ya, bulan kemarin saya di WA ada apa ya? Saya sudah kirim berkat. Loh. Saya telepon WA saya.
Apa sudah dipulihkan untuk bisnisnya, Pak? Puji Tuhan sudah. Apa saya enggak kaget, saudaraku? Kapan Tuhan jemaatmu ini seperti ini, cepet banget. Yang salah siapa Tuhan? Pribadinya atau Tuhan? Kalau Tuhan enggak pernah salah ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering kali kita ini hanya memandang fokus pada masalah, tidak fokus kepada pertolongan Tuhan. Kita hanya fokus kepada masalah-masalah satu ini, masalahku akeh banget ya. Kayak Elia, loh, karena fokusnya dia akan dibunuh, makanya dia putus asa. Fokusnya kepada masalah, tidak fokus kepada pertolongan Tuhan. Tuhan katakan seperti ini ya, ya wis karepmu nduk. Lah kon ndelok masalahmu tok, ndak pernah lihat pertolonganku. Berapa bulan ya sebelum Natal ya, ini proyek kok ya berhenti gitu loh ya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah diangkat lagi sama Tuhan ya. Bersyukur sama Tuhan ya. Karena apa? Masih bisa makan, ya bisa makan tiap hari ya, makan lah ya, namanya punya mulut ya. Tapi yang mau dimakan ini lopo ya, kalau tidak ada kerjaan. Tapi Elia ini enggak seperti itu ya. Dia santai tidur dengan lelapnya, Tuhan sediakan semuanya. Lo nek ngono tidur aja Bu Lukas, biar disediakan sama Anda. Enggak seperti itu juga ya. Mungkin karena kelelahan ya, Elia ini sampai tertidur. Sampai digugah sama malaikat 2 kali. Disediakan makan roti, disediakan minum air ya. Pokoknya bukan minum air yang mabuk, kan apa itu air? Buah atau ya, air putih. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka pertolongan itu akan terjadi. Tapi saat mata rohani kita tertuju hanya kepada masalah, gak akan ada pertolongan. Saudaraku, saya pernah bersaksi ya. Oh ada apa ya itu? Mbak Ika, ini apa Bu ya? Ini harus seperti ini, seperti tenang saja. Ya. Tuhan pasti tolong. Ini saya mau berangkat ke Jogja sama Mas Yoni sama Mbak Ika ya. Tuhan, saya coba doa seperti ini, Tuhan Kau tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Saya tidak pernah minta ya, cuma Engkau tahu Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan saya berangkat ke Jogja, Tuhan pasti sediakan. Benar saudaraku? Tidak ada barang yang mustahil. Ya. Hari apa? Ini hari apa? Minggu, Senin, Kamis ya, hari Kamis. Gurunya Yonatan di grup. Ini yang bayar sampai lunas bulan Desember seperti ini. Ya. Desember, Juni, ya. Saya lihat protes saya. Koreksi, Yonatan sudah lunas. Iya Ibu, tolong dikirim SPP-nya. Ya. Seringkali manusia salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah kasih berkat untuk kita. Tuhan tidak pernah salah untuk memberkati kita.
Gak pernah keliru berkat Tuhan itu. Kalau manusia seperti wali kelasnya Yonatan, tak baca-baca biasanya itu lah kiri dewe ya. Loh, kok belum bayar? Nah, padahal saya ini tiap 3 bulan, 4 bulan sekali saya lalu bayar sampai lunas. Ya. Nah ini kok sampai, iya Bu, gimana? Ya, saudaraku, manusia bisa salah tapi Tuhan tidak pernah salah. Mari kita andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Kapan hari bosnya ini mengandalkan ini kok gak mudun ya, proyeknya ini kok gak turun-turun ya, wis gak tak arep-arep, ternyata yang gak diarep-arep muncul. Kayak jenuh sudah ngarep-arep kok gak muncul-muncul ya. Tapi saat gak diharap-harap ya masa bodoh Tuhan karepmu wis ya. Tuhan yang ya saat kita menyerah wis Tuhan, maunya Tuhan apa saat ini silahkan Tuhan. Tuhan nyatakan kuasanya. Saya ya kaget ya, gak pernah segitunya ya. Perpuluhannya didhisikno ya. Perpuluhan. Tak incengi 1 sapa pira, tak inceng terus itu. Tak gedhekno meneh ya. Gak keliru ta iki. Gak keliru ta iki 1 sapa pira ngono ya. 1 juta. Siapa yang perbulan 1 juta di tempat ini? Adakah? Yang perpuluhan 500 adakah? Yang itu kan Bu Agus, saya tidak pernah ngitung ya, tidak pernah lihat juga. Saudaraku, itu hari apa ya? Hari Senin kalau tidak salah. Hari Senin. Iya. Benar saudaraku, ini saya mau nyuruh ngambil aja tak delok isi. Mosok duit 1 sih kongkon uang ngambil. Ya. Lalu tak besarkan ini namanya apa? HP, tak gedekno gitu. Loh kok sakmene kae ya? Saudaraku. Tuhan gak pernah salah untuk memberkati kita. Mari kita mau andalkan Tuhan. Pak, kita akan baca dalam Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 2 ayat berapa? 12 ayat 2. Silakan Pak. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saat mata kita tertuju pada Tuhan, Pak, kita akan baca lagi ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan mata kita tertuju hanya kepada masalah. Maka saat mata kita tertuju pada Yesus, jangan pandang masalah terus. Jangan ingat ini masalahku kok seperti ini ya Tuhan, aku gak kuat, wes aku tak mati aja Tuhan ya. Bunuh aku Tuhan. Mari, Ibrani katakan saat mata kita tertuju kepada
Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan katakan yang memimpin kita dalam iman, ya. Iman kita boleh dibangun saat kita datang kepada, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan, tekul memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan duduk di sebelah kanan Allah. Dia mengamati kita. Oh, masalahnya Bu Wiwin ini. Oh, masalahnya Bu Adung ini. Oh, masalahnya Pak Anono ini. Loh, Tuhan memandang dari atas itu melihat kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Mari, jangan pandang hanya kepada masalah aja. Pandang pada Yesus. Apapun yang saat ini Bapak Ibu sedang pergumulkan, kita mau. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Kalau kehendak kita banyak maunya. Tapi kalau kehendak Tuhan, itu yang terbaik untuk kita. Ayat yang terakhir, Zakaria 4 ayat yang ke-6. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Mana ya? Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin, ya. Saya ulang. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, saat kita ada perhentian, ya, jangan hanya sibuk pekerjaan, ya, jiwa kita ini juga perlu perhentian. Roh kita kepengen nyambung terus sama rohnya Tuhan. Adakan waktu perhentian. Sudah capek aku kerja. Kalau kita tidak ada perhentian, jiwa kita akan gelisah. Roh kita berontak. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, tetap dalam hadirat Tuhan. Saat kita mengadakan meditasi, perhentian sejenak, wes gak usah suwe-suwe, setengah jam mungkin ya, kalau mau berangkat kerja, wes kesusu-susu seperti itu ya. Saat pagi hari, usahakan waktu perhentian doa supaya iman kita boleh dikuatkan, roh kita boleh menyatu dengan rohnya Tuhan, sehingga ada kekuatan yang baru. Yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, bukan dengan kekuatan melainkan dengan Rohku. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Kita kuat, kita bisa, bukan kita loh ya, tapi karena Tuhan. Roh Tuhan itu yang memberikan kekuatan untuk kita segalanya. Mari, jangan lelah. Tuhan memperhatikan masing-masing pribadi, masing-masing rumah tangga. Rumah tangga ini butuh apa toh ya? Rumah tangga ini butuh apa?
Tuhan perhatikan dari tempat yang maha tinggi. Saat kita menyerah, sudah Tuhan, maunya Tuhan apa? Saya manut. Orang manut enak atau enggak? Enak. Anak karo ndak manut digepuk, diajar. Kita juga seperti itu, kalau ndak manut digepuk, diajar. Lawan dikongkon manut, nyerah sama Tuhan. Kok kamu oal dewi, apa oal? Berontak ya, oal. Berontak. Yo tambah tak ajar kan. Saya kemarin itu pegel gitu ya sama Yonatan tuh. Hari Jumat pulang sekolah, moro-moro pergi saudaraku, nggawa sepeda pergi. Saya telepon ke, engko nek pulang Bu ajaran ya. Kon ngajar saya. Saudaraku, diomeli nanti kalau datang, saya ya kudu guyu ya. Iki arek teko aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ndak manut sama Tuhan, dikepuk sidik sama Tuhan, dijewer sidik sama Tuhan. Tapi saat kita manut, Roh Tuhan itu yang akan memimpin hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Apa tadi lagunya? Bu Grace tadi kok lupa sih. Hatiku tenang berada dekatmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Mana Bu Grace tidak selesai? Ada ya sudah ya. Saya dengarkan lagu ini, saya nangis. Saat kita gelisah, kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan satu ketenangan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Tuhan yang melihara hidup kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita menghayati pujian ini. Hatiku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berada dekatmu. Saat kita ada perhentian mendekatkan diri kepada Tuhan,
Kita satukan hati kita dengan hatinya Tuhan. Kita percaya apapun masalah Bapak Ibu yang sedang dihadapi, atau mungkin yang masih sekolah, percayalah, saat mata kita tertuju kepada pertolongan Tuhan, maka kasih Tuhan boleh kita rasakan. Mari pandang Tuhan, jangan sampai kita lelah untuk menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada kami lewat firman-Mu. Saat kami lelah, kami datang kepada Engkau. Disitulah ada satu jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Pertolongan-Mu itu nyata dalam setiap kami. Saat kami ada perhentian mendekatkan diri kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali kami memberontak kepada Tuhan, tidak manut kepada Tuhan. Ampuni kami. Kuduskan kami pagi hari ini, supaya setiap perjamuan kudus boleh membawa hidup kami lebih kudus dan lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, layakkan kami semuanya untuk bersekutu dengan perjamuan kudus. Kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pertolongan. Di
saat ini. Bila melayani perjamuan kudus, Tuhan berikan jawaban. Kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu memimpin kita dan memperhatikan kita. Terima kasih Tuhan. Untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini, bila kami boleh menikmati dengan penuh ucapan syukur, apapun pergumulan kami percaya Tuhan Maha Tahu. Tapi kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat. Kami yang sakit bisa sembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan, yang saat dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang sudah mintakan berkat, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan, kita angkat cawan setinggi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat dari Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau angkat kedua tangan kita. Katakan pertolongan-Mu Tuhan sudah terbukti untuk kami segalanya pagi hari ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Saat kita sudah gak sanggup menyerah apa yang maunya Tuhan, begitu ajaib, Kau semua untuk kebaikan kita. mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju. Kini mataku tertuju padamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan akan jawaban firman. Terima kasih Bapa. Biarlah firman boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh lakukan supaya kami tidak lelah untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami terlalu percaya akan pertolongan Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus, boleh menguatkan kami segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan Ibu Gembala. Biarlah Tuhan semakin pakai dan beliau tidak lelah untuk menggembalakan kita. Amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua dengan mujikan Tertawa. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah Tuhan memberikan dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan, untuk pengumuman ibadah sepekan ada perubahan sedikit. Selasa kita pada menara doa jam 6 dan minggu depan tanggal 10 itu jam ibadahnya diganti jam 8. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk minggu depan ibadahnya jam 8 karena ada tamu. Hanya untuk minggu tanggal 10 itu aja, nanti minggu depannya lagi normal seperti biasa jam 6. Hanya khusus minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi sudah dibagi amplop Paskah, itu nanti dikumpulkan, dipersembahkan pada waktu Jumat Agung tanggal 29. Itu per orang, tidak satu keluarga satu tapi per orang, karena Tuhan sudah menebus kita tiap-tiap orang, bukan per keluarga.
Itu hanya umuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan menceritakan El Shaddai. Saya persilakan Ibu Gembala untuk maju ke depan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia kuasa, Dia kuasa. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin pada raya dari awal sampai pada akhirnya. Apapun yang sudah kami lakukan, kami persembahkan semua untuk kemuliaan nama Engkau. Berkati tim PAW, kolektan, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan juga akan berkati kami segalanya. Apapun yang dipersembahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar jemaat-Mu mau pulang ke rumah masing-masing, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun juga. Tiba di rumah dengan keadaan selamat. Kami berdoa yang saat ini kurang fit dalam kesehatannya, Tuhan tolong. Para lansia yang seringkali tubuhnya lemah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini, kiranya Engkau akan tolong kami hamba-Mu yang akan berangkat dengan Bu Ike, Pak Yoni, dan yang lain. Tuhan lindungi serta itu bungkus dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Berangkat dengan keadaan selamat, pulang dengan keadaan selamat. Berikan kekuatan pada kami sehingga hari Minggu boleh kembali melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk sidang wilayah yang akan diadakan hari Jumat. Tuhan juga tolong supaya semuanya boleh berjalan lancar. Setiap rintangan apapun Tuhan jauhkan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Kalau saat ini bangsa ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, biarlah Tuhan tolong bangsa kami. Jauhkan dari kekacauan, kekerusuhan apapun juga Tuhan. Biarlah Engkau kendalikan orang-orang yang akan berbuat jahat, yang akan mengacaukan bangsa ini. Kami berdoa untuk wilayah Aceh. Tuhan, kendalikan mereka supaya tidak anarkis. Tuhan tolong beri kekuatan Pak Jokowi, para menterinya, kabinetnya, DPR MPR. Tuhan tolong semuanya. Kami berdoa untuk kepala desa kami, Krebet Senggrong, dan kepala desa dimanapun berada. Tuhan berkati. DPR MPR berikan kekuatan, kejujuran ada dalam mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa, Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membuka hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan berkati dalam rumah tangga, Tuhan berkati dalam keuangan,
Tuhan berkati dalam ekonomi, Tuhan memberkati dalam pekerjaan, Tuhan memberkati dalam sekolah pendidikan yang akan ulangan. Tuhan tolong berikan hikmat akal budi. Kami percaya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami segalanya. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin.